Beberapa PO besar yang sudah punya banyak armada dan kelas layanan yang banyak akan memiliki target pasar yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kenapa layanan kelas dari PO Sinarjaya berbeda-beda di setiap daerah yang dimilikinya? Kenapa nggak disamakan aja? Kenapa area ngapak nggak semewah di Malang, Surabaya, dan Madura? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Usaha transportasi bis adalah sebuah usaha yang menawarkan jasa pelayanan. Dan setiap layanan yang akan ditawarkan memerlukan sasaran pasar. Dan pasar yang akan disasar juga memiliki kelas, karakter, dan segmen yang berbeda-beda sesuai dengan banyaknya konsumen yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu penting untuk melakukan segmentasi pasar. Nah, apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah strategi pengembangan bisnis yang digunakan untuk mengetahui target konsumen dan mengelompokkan target konsumen sesuai karakteristiknya. Jenis segmentasi pasar terbagi menjadi beberapa jenis segmentasi berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Tujuan adanya segmentasi pasar membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi target pemasarannya. Perusahaan bisa menjalankan kegiatan pemasaran dengan lebih terarah sekaligus menjadikan sumber daya perusahaan yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, sebagai salah satu perusahaan otobus besar di Indonesia, Sinarjaya telah memiliki banyak layanan trayek dan memiliki basis penumpang yang banyak juga. Maka layanan yang diberikan juga akan berbeda-beda. Tampaknya Sinarjaya juga melakukan yang namanya segmentasi pasar dalam menjalankan layanan bisnisnya. Oke, mari kita bedah segmentasi pasar berdasarkan beberapa jenis segmentasi tadi. Mulai dari yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografis. Target pasar dalam segmentasi jenis ini dibedakan berdasarkan kondisi geografisnya. Dalam hal ini, calon konsumen akan dikelompokkan dengan mengacu pada desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi tempat tinggal. Dalam usaha transportasi, segmentasi geografi perlu dipertimbangkan karena kebutuhan produk atau jasa berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dengan lokasi, jarak tempuh, dan wilayah yang dituju. Sebagai contoh, layanan Sinarjaya di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan tentu berbeda dengan yang ada di Surabaya dan Malang. Di Pekalongan dengan jarak tempuhnya yang tidak terlalu jauh, untuk fasilitas yang diberikan tak perlu semewah seperti yang di Malang. Ternyata dengan kelas eksekutif biasa sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Tarifnya juga akan sebanding dengan kelas layanannya. Berbeda dengan Surabaya, Madura, dan Malang yang memiliki jarak tempuh yang jauh, perlu layanan dan fasilitas yang lebih dari yang ada di area Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Maka tarifnya juga akan disepadankan dengan kelas layanannya. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografis. Dalam segmentasi pasar ini, pasar dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografi yang meliputi usia, jenis kelamin, jumlah penduduk, jumlah keluarga, penghasilan, pekerjaan, dan jenjang pendidikan. Setiap daerah memiliki kondisi demografi yang berbeda-beda. Misal di daerah A jumlah penduduknya segini dan ternyata banyak pekerja perantau. Di daerah B masyarakatnya berpenghasilan segini. Dan di daerah C masyarakatnya ternyata banyak yang jadi mahasiswa kuliah di luar kota.
Maka untuk membuka layanan yang akan ditawarkan juga perlu disesuaikan dengan memperhatikan beberapa variabel tadi. Yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Dalam segmentasi psikografi, target pasar dibagi menjadi kelompok yang berbeda-beda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadiannya. Jenis pengelompokan segmentasi ini sedikit lebih rumit dibandingkan jenis lainnya, karena perusahaan harus tahu dengan detail bagaimana selera dari target pasarnya. Minat masyarakat terhadap suatu jasa atau layanan umumnya dipengaruhi oleh gaya hidup dan kepribadiannya yang berbeda-beda. Di daerah A ternyata banyak yang membutuhkan layanan dengan fasilitas yang terbaik karena masyarakat di sana punya gaya hidup yang tinggi. Daerah B ternyata nggak terlalu memerlukan fasilitas layanan yang mewah. Yang penting murah dan terjamin aman karena gaya hidup masyarakatnya yang sederhana. Daerah C ternyata memiliki kepribadian masyarakatnya yang kalau berpergian suka bawa barang bawaan yang banyak dan perlu kapasitas bagasi yang besar. Nah, untuk itu melayani banyak masyarakat dengan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadiannya yang berbeda-beda, maka layanannya juga perlu disesuaikan. Yang terakhir atau yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Segmentasi yang didasarkan dengan perilaku akan membagi konsumen menjadi beberapa kelompok yang didasari oleh penggunaan, pengetahuan, respon atau sikap mereka dalam menanggapi jasa layanan yang diberikan. Melalui segmentasi jenis ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap sebuah bisnis. Beberapa pelaku bisnis percaya bahwa variabel perilaku merupakan awalan yang baik untuk membangun segmen pasar. Apabila diterapkan dengan baik, perusahaan bisa menyusun strategi untuk membangun brand loyalty bagi bisnis yang dijalankan. Jadi gini, dengan mengetahui respon masyarakat terhadap jasa layanan yang diberikan, perusahaan jadi bisa menakar seberapa puas dan seberapa sering konsumen memakai jasa layanan dari perusahaan. Oh, ternyata yang dibutuhkan masyarakat seperti ini, dengan fasilitas yang kayak gini dan tarif yang segini. Nah, ketika layanan yang diberikan mendapat respon yang baik dari konsumen, maka segmentasi terhadap perilaku konsumen bisa digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan ketergantungan konsumen terhadap layanan perusahaan. Seperti apa yang telah Sinar Jaya lakukan di area Ngapak, yang terus merawat respon yang baik dari konsumennya hingga bertahun-tahun Sinar Jaya mampu bertahan menguasainya. Nah, itulah tadi beberapa segmentasi pasar yang perlu diketahui oleh perusahaan otobis agar bisa menentukan target pasar yang sesuai dengan layanan yang diberikan. Dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.